Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Saudara, pagi ini kita akan bicara soal nama. Pengertian nama secara umum itu adalah sebutan atau panggilan. Makanya kita semua punya nama, bukan? Dipanggil dengan nama itu. Bisa juga nama menunjuk suatu tempat, atau benda, atau binatang, atau macam-macam. Nama gelar dan sebagainya. Butuh nama untuk tujuan identifikasi. Itu nama itu. Ya. Nama-nama tokoh di Alkitab, itu tidak sembarangan nama, ada artinya. Adam, artinya manusia. Adamah artinya tanah. Dari katanya kita tahu bahwa manusia diciptakan dari tanah. Jadi nama itu mengandung arti. Abraham artinya bapak segala bangsa. Banyak banget, bapak banyak bangsa. Musa artinya diangkat. Diangkat dari mana? Dari air. Yesus. Apa artinya nama Yesus? Banyak orang tidak mengerti. Padahal sering berdoa pakai nama Yesus. Yesus itu Yehosua bahasa Ibraninya. Yehosua. Setelah pembuangan di Babel, disingkat namanya menjadi Yeshua. Yeshua ini artinya Tuhan menyelamatkan atau Ia menyelamatkan. Artinya keselamatan. Itu nama Yesus. Sehingga ketika dunia mengalami Helenisasi, semua dijadikan Yunani, maka nama Yesus diterjemahkan menjadi Yesus. Makanya dalam bahasa Indonesia dipakai kata Yesus. Dalam bahasa Inggris dipakai kata Jesus. Itulah praktek Alkitab sampai hari ini. Yehosua, Yeshua. Bahkan sebelumnya namanya Hosea. Hosea diubah namanya menjadi Yosua oleh Musa. Coba kalau nggak percaya dibaca itu di Bilangan 13 ayat 16. Mula-mula Hosea. Jadi Yosua atau Yehosua. Ya. Jadi nama Yehosua itu merupakan nama yang sudah umum di Israel. Makanya banyak orang salah mengerti Yesus itu nama yang unik. Tidak, itu nama yang umum. Yehosua atau Yesua. Sebelum-sebelumnya sudah banyak yang namanya Yeshua. Yosua itu sama. Ya. Kita harus belajar dari Alkitab. Bukan ngotot pakai pikirannya sendiri. Banyak orang saya perhatikan gitu, suka ngotot pakai pikirannya sendiri, tapi tidak punya dasar. Ini yang membuat dia tidak bisa maju. Seseorang tidak bisa belajar kebenaran kalau dia ngotot dengan maunya sendiri. Ia harus mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, baca Alkitab yang benar, hidup yang benar, baru dia mulai mengalami pencerahan dalam hidupnya. Ya, banyak orang begitu. Kalau diajarin nyerang balik, memangnya Bapak saja yang mengerti firman? Loh, ya bukan saya saja, tapi yang saya katakan ini benar atau tidak. Itu yang penting di situ. Bukan mau benar-benaran siapa yang paling benar, bukan. Kita semua tidak mau binasa, kita maunya selamat. Amin. Jadi nama di Alkitab bukan hanya sekedar sebutan, tapi atau panggilan, tetapi ada artinya. Bahkan mencakup identitas, mencakup karakter, mencakup pribadi yang memiliki nama, dan mencakup apa lagi? Misi hidupnya dari pemilik nama itu. Makanya Maria melahirkan, malaikat menyampaikan namai dia Yesus. Namai dia Yeshua, yang artinya ialah juru selamat. Ia akan menyelamatkan umatnya. Itu artinya Tuhan menyelamatkan. Nah, jadi beda dengan hari ini. Hari ini nama bisa macam-macam terus gak tahu artinya yang punya nama.
Dulu saya nggak ngerti loh, nama saya ini apa sih sebenarnya artinya gitu. Week-nya itu artinya apa? Saya nggak tahu. Saya cari di kamus bahasa Indonesia, nggak ada juga. Nggak tahu saya. Sampai akhirnya saya ketemu di catatan itu apa? Buku bahasa Jawa kuno. Rupanya ada tuh. Loh, tumben ada saya bilang. Aduh, artinya smart, saudara. Untung artinya bagus. Kalau artinya jelek gimana ya? Tapi nggak apa-apa. What's in a name? Apa arti sebuah nama? Kalau Alkitab ya jelas. Dikasih misi hidupnya. Tapi kalau kita, namanya apapun, nggak masalah. Nggak masalah, saudara. What's in a name? Mawar itu dipakai nama apa saja tetap mawar dia. Jadi mikirnya harus kontekstual dan harus benar. Jangan apa adanya lalu tidak dikunyah. Ya, hati-hati saudara. Ada orang yang percayanya begini. Ini kenapa sakit terus ya anak ini ya? Namanya diganti. Supaya tidak sakit. Namanya diganti sehat. Padahal nggak pengaruh saudara. Nama itu nggak pengaruh. Ya. Di Alkitab pengaruh karena apa? Karena mau menjadi contoh pelajaran buat kita. Bahwa kita harus memiliki nama. Nama bukan sebutannya. Nama itu pribadinya. Misinya, identitasnya, karakternya. Nama itu mewakili keseluruhan dari pemilik nama itu. Jangan pernah berpikir nama itu cuma huruf. Cuma sebutan, cuma bunyi. Nama itu artinya dalam, saudara. Bukan juga berarti nama itu menentukan nasib seperti tadi. Namanya diganti supaya nasibnya jadi baik. Dulunya namanya siapa gitu. Terus supaya nasibnya baik diganti namanya. Namanya Untung. Jadi untung terus seumur hidup. Waktu dia dagang rugi, namanya tetap Untung. Ya, nama itu memang dari dulu dipermasalahkan. Di sini ada yang punya nama Yudas. Tuh ya kan nggak mau kan? Nggak mau kan? Aduh, padahal Yudas itu saudaranya Tuhan Yesus. Yudas yang mana dulu? Kalau Yudas Iskariot, itu yang mengkhianati Yesus. Nama Yudas itu banyak. Jangan tiap kali ketemu Yudas, langsung dipikir penjahat. Jangan. Yudas itu belum tentu penjahat. Yudas yang mana dulu? Sama, nama Yesus juru selamat. Nanti dulu, di Filipina banyak nama Yesus. Ayo, kalau kamu ketemu Yesus, kalian ketemu Yesus gimana? Di Filipina tapi. Namamu siapa? Yesus. Loh, saya sering berdoa loh sama Tuhan Yesus. Bukan, namanya saja yang sama. Makanya bukan hurufnya yang penting. Di Alkitab nama itu mewakili pribadi orang itu. Keseluruhan hidupnya. Ya, keseluruhan hidupnya. Hari ini, kalau kita mengaku Kristen, itu menyandang nama Kristen loh sebenarnya. Apa artinya Kristen? Pengikut Kristus. Hidupnya harus seperti Kristus. Itu artinya kemana-mana kita Kristen. Jadi nama itu punya arti, sebutan itu punya arti, gelar itu punya arti. Bayangkan, gelar doktor teknologi. Tapi komputer nggak ngerti. Orang sang sudah nggak cocok sama gelarnya. Nah sama, Kristen. Tapi kok jahat begini ya? Ya, nggak cocok, saudara. Makanya teologi tentang nama ini penting. Selama ini nama dipikir cuma sebutan atau hurufnya. Selama ini cuma begitu. Padahal mewakili si pemilik nama. Contohnya nama Tuhan. Nama Tuhan mewakili pribadinya Tuhan. Artinya, kalau kita menyebut Tuhan Yesus, itu dalam pikiran kita bukan tulisan T-U-H-A-N-Y-E-S-U-S. Bukan itu. Tuhan Yesus, pribadinya Tuhan Yesus. Itu artinya, mulai sekarang ya, diperhatikan itu baik-baik.
mewakili pribadinya, hakikatnya, naturnya, karakternya, pikiran dan perasaannya. Semuanya secara utuh. Itu nama. Coba kita baca Yesaya 30 ayat 27. Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 27. Ayat yang ke-27. Saya bacakan ya. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempatnya yang jauh. Murkanya menyala-nyala, ia datang dalam awan gelap yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Tuhan huruf besar. Padahal teks aslinya bukan begini. Teks aslinya itu Shem Adonai. Shem Adonai itu artinya nama Tuhan, teks aslinya. Jadi sebenarnya terjemahannya gini, nama Tuhan datang menyatakan dirinya. Nama Tuhan, kalau saudara, Bapak Ibu perhatikan terjemahan bahasa Inggris, semua terjemahan, itu jelas tuh, the name of the Lord. Namanya, the name of the Lord. Tapi kenapa bahasa Indonesia tidak diterjemahkan nama Tuhan? Karena nama itu mewakili pribadinya. Bukan sekedar nama. Jadi bukan salah terjemahan supaya orang yang membaca mengerti. Sebenarnya teks aslinya nama Tuhan. Masa nama Tuhan datang menyatakan dirinya. Apa maksudnya? Maksudnya pribadi Tuhan yang datang. Ini sebelum kita sampai ke dalam nama Yesus itu kita harus ngerti dulu nama itu apa. Ya, jadi di Alkitab sudah jelas. Nama Tuhan itu sama dengan Tuhan sendiri. Pribadinya. Contohnya ini, Yesaya 30 ayat 27 ini. Ya, itulah sebabnya di semua ayat Alkitab, kalau kita ketemu nama Tuhan, itu bukan hurufnya. Itu pribadi Tuhan. Pribadinya. Ya. Contoh Amsal 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. Ini ayat ini terkenal. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Maksudnya apa nama Tuhan di sini? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Apa maksudnya? Hurufnya? Bukan. Maksudnya Tuhan adalah menara yang kuat. Bukan nama itu. Kok nama Yesus di Filipina banyak. Mengerti maksud saya ya? Jadi kalau kita ketemu nama itu ya pribadi Tuhan. Jadi, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tuhan adalah menara yang kuat. Itu maksudnya. Bukan namanya. Bukan hurufnya. Ini mesti dijelaskan begini. Selama ini nggak ada yang menjelaskan loh. Saya heran kenapa ya. Sehingga banyak jemaat, bahkan hamba Tuhan salah mengerti. Menjadi menggunakan nama Tuhan seperti mantra. Wah bahaya. Nggak mengerti dia. Dia pikir huruf itu punya kuasa. Yang punya kuasa pemiliknya. Amin nggak nih? Jadi yang kalau kita ketemu nama Tuhan itu adalah Tuhan. Pribadinya Tuhan. Bukan tulisannya saja. Bukan panggilannya atau sebutannya saja. Bukan bunyinya. Tapi pribadinya. Sebab kalau bunyinya saja seperti mantra. Iya. Contoh. Kalau saya ngasih contoh itu banyak yang tersinggung loh. Saya heran. Kenapa sih pada baper semua gitu? Baper itu apa saudara? Sensitif. Oh itu nyerang saya tuh, gitu. Capek deh, kita nggak kenal bro. Ngapain nyerang-nyerang orang? Ini kebenaran. Banyak orang menyalahgunakan nama Tuhan seolah-olah mantra. Saya sering kasih contoh itu. Makan. Lagi pesta. Mau ambilnya segini. Isinya lemak. Babi, kambing semua jadi satu. Lemak. Kalau ditegur. Pernah loh suatu hari. Saya ngambil yang sayur-sayur kan. Makanya biasa. Dia segitu. Ini hamba Tuhan nih.
Pak, jangan banyak-banyak Pak, bahaya, lemak. Jawabnya apa saudara? You nggak punya iman. Loh, iman itu apa artinya? Dia berdoanya gini saudara. Makan segitu kan lemak semua kan. Dia berdoanya tumpang tangan. Kelihatannya rohani kelihatannya. Dalam nama Yesus katanya. Loh, pakai nama Yesus. Nah ini dia. Dalam nama Yesus. Roh kolesterol kuusir keluar. Roh diabetes kuusir keluar. Apalagi? Roh asam urat. Semuanya diusir keluar dalam nama Yesus katanya. Saya mau sodorin sekalian aja buku kedokteran, usir semua ini penyakit. Saudara ya, jadi sandungan buat orang dunia. Orang Kristen tuh ternyata tidak tahu kolesterol itu apa. Dia pikir punya roh. Itu senyawa kimia. Biar kau usir-usir tetap di situ kolesterolnya. Makanya banyak yang mati. Jantungan. Mampet jantungnya. Dikasih tahu suruh hidup sehat, nggak mau. Tubuhmu bait Allah. Jangan kau pakai untuk memuaskan dagingmu itu. Pakai nama Yesus lagi. Mau berbuat yang salah pakai nama Yesus lagi. Waduh, menggunakan nama Tuhan sembarangan ini. Ya. Dikuduskan dalam nama Yesus makanan. Makanan bisa dibersihkan pakai nama Yesus. Kotor ya kotor, haram ya haram. Nggak bisa diganti. Waduh, ini praktek kesalahan ini banyak sekali loh. Banyak sekali yang begitu. Mau makan enak aja pakai nama Yesus. Melanggar padahal. Ya. Aduh, gak jadi berkat, diketawain sama orang dunia. Bagaimana orang dunia mau ikut percaya contohnya salah semua gitu. Makan mulut aja gak bisa ditahan. Pakai nama Yesus lagi. Waduh, kau pikir itu mantra apa? Kalau udah pakai sebut Yesus lalu semuanya jadi clear. Gak ada penyakit. Waduh, praktek-praktek di gereja ini lama-lama jadi mistis. Karena nggak mengerti apa itu nama. Nama itu mewakili sang pemilik nama. Bisa nggak begini? Mau makan, Tuhan Yesus, tolong usir ini kolesterolnya. Gitu. Waduh, nggak ada begitu saudara-saudara, bertobat ya mulai hari ini ya. Terutama yang tidak bisa mengontrol makannya itu. Ini cuma contoh makan sederhana. Yang lain banyak contohnya. Pakai nama Tuhan sembarangan. Mestinya kita matikan kedagingan kita. Kedagingan itu apa? Kedagingan itu segala hawa nafsu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Termasuk makan minum, seks, bicara sembarangan, sombong, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu. Lah kok ini mau melampiaskan kedagingannya pakai nama Tuhan. Waduh. Ini salah udah dari dulu, salah kaprah ini. Ya. Salah kaprah, Saudara. Khusus nama Tuhan ini penting sekali. Ingat gak 10 firman Tuhan? Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Dengan sia-sia. Menyebut nama Tuhan sembarangan. Untuk urusan makanan yang nggak bisa ditahan. Ya. Bukan berarti nggak boleh makan sedikit saja masih boleh. Tapi kok sampai segitu, aduh saudara. Itu benar-benar kedagingan namanya. Atau kelemakan. Istilah kedagingan itu dari mana sih ya? Saudara tahu nggak istilah kedagingan dari mana? Bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, ya. Lalu di padang gurun dikasih makan roti mana? Roti yang turun dari surga kan? Roti mana itu rasanya hambar ceritanya. Jadi dia makan hambar terus lama-lama ngamuk bangsa Israel. Enak di Mesir. Berani loh marah sama Tuhan. Enak kan di Mesir ada bawang merah. Ada apa lagi ya? Timun, ngomongnya makanan saudara. Ada daging. Padahal di Mesir jadi budak. Wah, kedagingan dia. Kedagingan. Waktu minta daging dikirim Tuhan burung puyuh. Dimakan sampai masih di sini mati dia.
saking rakusnya. Waduh, hari ini banyak orang bunuh diri dengan sendok garpunya. Pelan-pelan sih, tapi 10 tahun kemudian mampet jantungnya. Makan sembarangan sih. Kita jaga makan aja bisa sakit, apalagi nggak jaga. Tapi pakai nama Yesus. Jangan khawatir Pak, nanti Tuhan sembuhkan. Ngarang-ngarang sendiri itu. Banyak orang suka ngarang emang hari ini. Nggak ada di Alkitab begitu. Kau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Artinya Tuhan adalah menara yang kuat. Bukan hurufnya. Sebab kalau hurufnya, kita tulis aja di kertas. Bahasa Ibraninya. Yeshua. Atau Adonai. Habis itu kertasnya di print yang banyak. Jemaat pulang kasih satu-satu. Dilipat-lipat taruh di dompet. Jadi jimat kan? Bukan itu yang dimaksud. Kalau hurufnya kita bisa begitu. Kekristenan bukan begitu. Gak ada begitu. Makanya kuasa Tuhan yang penting itu pemiliknya. Pemilik kuasanya. Kalau hari ini benda kertas didoain. Udah kertasnya ini sakti. Itu praktek pedukunan di gereja. Banyak yang kayak begitu. Benda-benda material didoain. Habis itu bisa menyembuhkan penyakit katanya. Perdukunan itu. Memangnya yang punya kuasa Tuhan berkenan dengan caramu itu. Gak ada di Alkitab. Di Alkitab Tuhan memakai banyak cara. Supaya tidak ditiru. Ya. Sampai suatu hari ada perwira Romawi yang bukan orang percaya. Dia bicara sama Tuhan. Tuhan, hambaku sakit. Tolong dong sembuhin. Baiklah, aku ke rumahmu. Si perwira berkata begini, gak usah Tuhan. Katakan saja sembuh, hambaku pasti sembuh. Loh, iya deh, sembuh deh kata Tuhan. Gak perlu datang juga. Jangan pakai jimat-jimat rohani gitu. Ya, dibuang semua jimatmu itu. Aneh-aneh aja. Lawan setan pakai garam, pakai bawang putih, bawang merah. Akhirnya dimasukin ke wajan. Setan emang takut sama garam. Aduh, banyak orang itu ya. Jemaat tuh bukan makin lama-lama makin mengerti kehendak Tuhan, makin tidak mengerti, makin mistis. Ini menyedihkan banget loh. Memangnya Tuhan suka gitu. Ketemu roh jahat gitu ya, keluarin garam. Ada roh Allah dalam diri kita. Itu namanya menghina Tuhan itu. Kalau kita takut aja sudah menghina Tuhan loh. Lawan ada kerasukan takut itu sudah menghina Tuhan itu. Sebab ada roh Allah dalam diri kita. Amin. Gak usah takut, ada roh Allah. Ingat, takut-takut ditinggal sama roh Allah nanti. Percuma kau sertai. Iblislah yang harus takut lari daripadamu. Bukan kebalikannya. Makanya nama itu pemiliknya yang penting, bukan hurufnya. Tuhan ditanya oleh Musa, bagaimana dengan namamu? Jawabnya apa? Ehyeh, Eser Ehyeh. Artinya, aku adalah aku. Gak sebut nama. Loh Tuhan kok namanya siapa? Tapi Tuhan berkenan dipanggil Tuhan Yesus. Berkenan. Kan begitu. Cuman saya tidak mau terlalu jauh, nanti diserang banyak orang. Banyak orang itu pikirannya nggak belajar Alkitab, tapi nyerang-nyerang gitu, heran ya. Kalau manusia itu memang butuh perlindungan Tuhan, sudah pasti. Tapi jangan mistis. Perlindungan Tuhan itu kepada Tuhan, bukan kepada namanya yang huruf itu. Amin ya. Jadi kalau kita memanggil nama Tuhan, itu pribadinya, bukan hurufnya. Di C atau D itu, Tuhanlah perlindunganku. C ya. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku.
kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Kanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau sembah Dia. Perlindungan kita Tuhan, perlindungan kita nama Tuhan, betul juga. Tapi bukan hurufnya, tapi pribadinya. Jadi ketika kita membaca nama Tuhan, langsung otomatis itu pribadi Tuhan, bukan hurufnya. Ya, makanya nama Tuhan tidak bisa dipakai sebagai mantra. Meskipun banyak orang memperlakukan nama Tuhan seperti mantra. Banyak yang begitu. Contohnya tadi itu. Satu lagi, Mazmur 124 ayat 8. Mazmur pasalnya yang ke 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadikan langit dan bumi siapa? Tuhan, bukan nama Tuhan. Tapi inilah cara ekspresi Alkitab. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, artinya Tuhan sendiri. Pribadi Tuhan. Jangan sampai kita berpikir, oh pertolongan kita nama Tuhan, nama itu hurufnya. YESUS, bukan. Pribadi Tuhan. Itulah fakta-fakta Alkitab tentang nama. Nama itu artinya pribadi itu sendiri. Contohnya lagi Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Maksudnya apa? Ya prakteknya memang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Tapi artinya bukan habis itu selesai. Artinya yang orang dibaptis, dia harus mulai memiliki Bapa. Bapa di surga itu. Dia menjadi milik Bapa di surga. Milik Tuhan Yesus dalam nama Anak dan Roh Kudus yang memimpin dalam kepada seluruh kebenaran. Artinya begitu, bukan oh nama aja, huruf aja udah selesai. Bukan, konsekuensinya panjang. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa artinya? Percaya dalam namanya. Apa gini artinya? Aku percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Udah gitu. Banyak orang begitu pengertiannya. Asal ngomong dengan mulut selamat. Kok gampang bener. Banyak ajaran begitu sih. Udah ngaku dengan mulutnya udah selamat. Gampang bener. Bukan itu yang dimaksud percaya dalam namanya itu. Oh namanya Yesus aku percaya. Itu bukan percaya. Itu kau setuju dengan pikiranmu bahwa Tuhan itu, Yesus itu Tuhan. Cuma setuju tok. Belum percaya. Kalau kau percaya Tuhan, serahkan hidupmu untuk dipakai Tuhan. Itu baru percaya.
Kalau Tuhan bicara A, lakukan A. B, lakukan B. Itu baru percaya. Aku percayakan diriku Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai apa. Itu baru percaya namanya. Kalau cuma aku percaya di pikiran, itu setuju namanya. Kalau cuma setuju, setan saja setuju bahwa Yesus Tuhan. Tapi dia tidak percaya, tidak menyerahkan dirinya untuk kepentingan Tuhan. Banyak orang zaman sekarang merasa percaya, tapi tidak menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Padahal hukum yang terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dan sesama. Dua-duanya nggak dilakukan. Yang paling utama. Yang dilakukan yang nggak penting-penting. Persembahan persepuluhan. Puasa Senin Kamis. Ya itu bagus, nggak apa-apa. Tapi yang penting kau nggak lakukan malah. Kasih Tuhan Allahmu. Dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu, waktumu, uangmu, semuanya. Baru itu percaya namanya. Dipakai Tuhan. Makanya saya sering bicara gini, jadilah alat di tangan Tuhan, saudara. Itu bukti percayamu. Tapi saya nggak bisa khotbah, Pak. Bagikan link khotbah ini. Kalau saudara pikir ini nggak benar, jangan dibagikan. Pindah aja gereja lain yang saudara pikir benar. Tapi jangan nganggur. Kalau nganggur itu berdosa di hadapan Tuhan. Hidup sekali nganggur, nggak dipakai Tuhan. Harus dipakai Tuhan. Barulah kita efektif keselamatan kita. Dalam proses lahir baru. Enggak dipakai Tuhan nganggur. Aku sudah percaya pokoknya. Wah ini dia. Sudah dibaptis, sudah selamat. Meskipun berdosa, diampuni lagi nanti. Banyak ajaran begitu. Makanya manusianya tidak berubah sampai hari ini. Kristen udah puluhan tahun tetap enggak berubah. Karena ajarannya salah. Kalau ajaran salah ya hidupnya salah. Maka belajarlah kebenaran. Itu bedanya. Firman itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau enggak, pasti yang disampaikan salah itu. Orang ke gereja malah ketakutan. Karena lagi enggak punya duit, Pak, enggak bisa bayar persepuluhan. Capek deh. Waduh. Banyak gereja Tuhan harus bertobat. Suka ngancam perpuluhan sama jemaatnya. Itu bukan kebenaran itu. Ya. Dengarkan khotbah saya yang persepuluhan itu secara lengkap, jangan dipotong-potong. Banyak orang jahat itu suka memotong emang. Ya. Nah, percaya itu mengerti bagaimana Tuhan bisa mengklaim kita. Kita sudah ditebus bukan? Tuhan klaim kita loh sebenarnya nanti. Hidupmu untuk apa? Sudah kutebus. Apa yang kau lakukan selama ini hidup? Harus bertanggung jawab. Kalau percaya itu begitu. Ya, itu. Zaman sekarang diajarin terbalik. Saudara pengen apa? Disuruh kedagingan. Pengen tas mewah, pengen rumah mewah, mobil mewah. Klaim janjinya. Manusia zaman sekarang diajarin tidak sopan sama Tuhan. Tuhan yang punya hak untuk mengklaim hidup kita, bukan kebalikannya. Kok manusia jadi gampang hidupnya? Klaim janjinya. Itu ajaran salah itu. Ya. Entar dipikir saya nyerang. Enggak, saya membenarkan, membetulkan yang salah, mengkoreksi. Sebab tidak ada orang yang berani mengkoreksi. Salah ya salah, benar ya benar. Hidup kita cuma satu kali. Kalau kita salah, tidak berkenan bagi Tuhan. Ada amin, saudara? Iyalah. Saya kadang-kadang pakai pakai ilustrasi itu pemazmur, saudara. Pemazmur itu tidak hanya percaya loh, saudara. Sangat menghayati. Pemazmur tidak oportunis seperti orang zaman sekarang. Klaim janjinya. Dalam nama Yesus aku tahun depan punya jodoh. Dalam nama Yesus aku akan punya rumah mewah. Nanti di masa depan matre itu. Pakai nama Tuhan lagi. Banyak praktek begitu. Tapi kalau pemazmur luar biasa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu iman yang hebat itu begitu. Sekalipun keadaan tidak membaik Tuhan. Tapi engkaulah gunung batuku. Mestinya gitu. Makanya pemazmur mengekspresikan cintanya sama Tuhan. Itu jadi teladan buat kita. Seperti Rusai.
seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu, Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Saudara, kalau menghayati lagu ini ya, itu roh yang berbeda dengan roh yang tadi. Dalam nama Yesus, aku akan jadi sultan. Beda, itu anak kurang ajar itu. Kita ditebus itu, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah Allahku. Persembahan apa yang bisa cocok, yang pantas ku berikan Tuhan. Seluruh hidupku diberikan, seluruh dagingku dibakar, tidak bisa lunas hutang kita sama Tuhan. Lah kok malah klaim-klaim? Kok nggak mau belajar ya? Saya itu bingung loh. Hidup cuma sekali, nggak mau belajar. Padahal Alkitab ada ayatnya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Ada banyak. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kelihatannya semua kok tidak baik ya semua ini ya. Tapi, ada tapinya, itulah iman yang benar. Tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena gadanya menghibur aku. Begitu harusnya, itu iman. Bukan, aku percaya. Percuma aku ngotot-ngotot begitu, percuma. Sudah terbukti. Pandemi banyak yang mati juga. Memangnya mereka gak berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Mati ya mati. Keputusan tertinggi adalah di tangan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Gak bisa kita memaksa Tuhan pakai nama Yesus. Ada amin? Mari belajar saudara. Belajar memiliki iman yang dewasa. Ya. Lupakan itu yang pasti. Iman itu bukan kekuatan pikiran. Kau pikir kekuatan pikiran kuat. Bukan. Itu ajaran zaman baru. Ajaran di luar Kristen itu sebenarnya. Cuma diadopsi oleh Kristen pakai nama Yesus lagi. Menggunakan nama Yesus sembarangan. Mulai sekarang mari kita belajar memiliki roh yang benar, saudara. Ya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Mantap saudara, mantap. Kita kerja keras dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau sudah waktunya kita pulang, siap Tuhan. Gak ada masalah kematian tuh. Yang perlu kita masalahkan itu bagaimana kita hidup hari ini. Apakah dalam perkenanan Tuhan atau tidak. Apakah Tuhan berkenan atau tidak. Makanya jangan gunakan nama Tuhan sembarangan. Dikit-dikit nama Yesus. Tapi hidupnya memalukan. Itu malah jelek-jelekin nama Tuhan Yesus. Kayak seorang anak yang bandel gitu ya. Orang lain bicaranya begini. Ini anak siapa sih, nakal sekali ini.
kan nama orang tuanya jadi jelek. Iya kan? Makanya hidup kita yang penting, berkenan sama Tuhan atau tidak, itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Di Alkitab dicatat begini, di 2 Tawarik 33 ayat 4. Di Yerusalem namaku akan tinggal. Apa maksudnya di Yerusalem namaku akan tinggal? Spanduknya ya. Ada spanduk terus nama Tuhan Yesus gitu. Tinggal di sono gitu. Bukan. Di Yerusalem namaku akan tinggal. Artinya di Yerusalem hadiratku ada di sana. Jadi kalau dengar kata nama, langsung udah mengerti sekarang. Nama itu ya Tuhan sendiri, mewakili Tuhan sendiri. Bukan spanduk namanya Tuhan begitu, bukan. Ya. Jadi nama Tuhan itu mewakili pribadi Tuhan, hadiratnya, perkenanannya, kuasanya, semuanya. Keberadaan Tuhan semuanya. Di dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9, dikuduskanlah namamu. Maksudnya apa itu? Hurufnya dikuduskan, didoain, dibersihin. Bukan, dikuduskanlah namamu. Hidup kita menguduskan nama Tuhan. Artinya hidup kita ini jangan jadi sandungan, memuliakan Tuhan. Itu artinya, semua ada artinya. Jangan nama cuma jadi lafal. Ada orang yang ngajarin gitu, nama sebut Yesus itu salah loh. Sebutan aja disalah-salahin. Hidupmu benar apa enggak? Katanya enggak boleh nama Yesus, Yeshua aslinya. Aneh orang-orang ini. Hidupmu benar apa enggak? Gitu aja di hadapan Tuhan. Itu lebih penting. Ya, itu lebih penting. Makanya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan yang bicara loh ya. Jadi kalau ada orang yang memanggil Tuhan itu Yehova. Artinya ayat ini bilang begini. Bukan orang yang memanggil Yehova, Yehova yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Kalau orang yang memanggil Yahweh, ayat ini bicaranya, bukan orang yang memanggil Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. Bukan. Panggil nama doang buat apa? Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jelas ya semua ya? Itu maksudnya. Jangan mengkultuskan huruf namanya atau bunyinya. Tapi pribadinya. Itu faktanya di Alkitab begitu. Supaya orang tidak salah mengerti. Ada orang yang hidup dalam dosa, tapi masih berani dalam nama Yesus. Itu ngeledek Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan itu kan kudus. Sementara orang berbuat dosa kan gak kudus, kok berani ya. Itu ngeledek Tuhan tuh. Makanya kalau kita ngadep Tuhan, ampuni dulu Tuhan, layakkan aku. Begitu. Orang sengaja buat dosa tapi pakai dalam nama Yesus. Di kuburan dalam nama Yesus. Padahal hidupnya nggak benar. Ya. Mau minta ini, minta itu dalam nama Yesus katanya. Katanya kalau minta apapun diberi kalau pakai nama Yesus. Itu orang yang tidak belajar Alkitab secara utuh. Ya. Hati-hati ya saudara ya. Tidak semua doa dikabulkan. Catat baik-baik, meskipun pakai nama Yesus. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Kamu berdoa, tapi kamu salah berdoa. Rupanya berdoa ada yang salah. Kenapa? Isi doanya dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri. Gak dikasih sama Tuhan. Yang lebih parah lagi, di Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Ceritanya ada tukang jampi Yahudi, tukang sihir Yahudi, dukun Yahudi. Namanya Imam Skewa. Memiliki anak-anak. Dia ketemu orang kerasukan setan, setannya dia usir pakai nama Yesus. Kusumpahi kau dalam nama Yesus, kata dia. Setannya malah, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kau siapa? Digebukin. 7 anak Skewa digebukin. Pakai nama Yesus. Digebukin, ditelanjangin, lari tunggang langgang.
Kenapa? Nama Yesus gak berkuasa? Bukan. Karena nama Tuhan Yesus tidak mau dipakai sembarangan orang. Mengerti gak? Kalau ada orang jahat gitu ya, dalam nama Yesus percuma. Nanti setannya malah ketawa-ketawa. Bro, kamu galak sekali sama aku ya bro. Padahal kita kan temenan bro. Hidupnya gak bener kan temenan. Berani ngusir-ngusir lagi. Makanya orang kalau ngusir setan takut, tanda tanya ini. Jangan-jangan dia buat dosa nih, gak berani. Kok berani usir? Mana ada setan menang lawan Roh Kudus kita? Gak ada. Gak pernah ada saudara. Gak pernah ada ya. Jadi nama Yesus itu bukan mantra. Kuasa Tuhan tidak dapat dimanfaatkan oleh orang sembarangan. Pakai mantra dalam nama Yesus. Gak bisa, itu bukan mantra. Dalam nama Yesus artinya, kalau kita, dalam nama Yesus, setan keluar. Artinya kita minta tolong Tuhan, kuasa Tuhan mengalir, mengusir setan itu gitu loh. Jangan begini, dalam nama Yesus setannya keluar. Hebat kan aku. Loh, kok hebat kan aku? Dalam nama Yesus kuasa Tuhan yang turun dari pribadi Tuhan. Begitu loh artinya dalam nama Yesus itu. Ya. Di dalam kasus lain, misalnya Markus 9 ayat 38 sampai 40. Ada orang yang bukan pengikut Tuhan Yesus. Murid Tuhan bicara gini, ada orang pakai namamu Tuhan. Tuhan bilang apa? Gak apa-apa. Kalau mereka gak melawan aku, gak apa-apa. Tuhan berkenan kok dipakai. Kalau gak melawan. Tapi kalau melawan, wah gak bisa dipakai nama Tuhan. Kuasanya tidak mengalir. Gak bisa. Di dalam 10 hukum, 10 firman Tuhan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Banyak orang menyebut nama Tuhan dengan sia-sia karena hidup sembarangan dalam nama Yesus. Atau dalam nama Yesus berkatakan turun, dipakai untuk menguntungkan diri sendiri. Ini masalah besar nih. Udah gitu, aku klaim Tuhan. Kamu itu siapa kok berani mengklaim Tuhan? Mau hitung-hitungan sama Tuhan? Ayo mau hitung-hitungan, kamu klaim apa? Ayo hitung-hitungan, aku klaim ya. Kamu sudah nafas berapa lama? Kayaknya kelewatan dikit deh. Habis kau. Berani mengklaim Tuhan lagi. Kita itu harus bersyukur, udah kelebihan anugerah Tuhan udah luar biasa. Makanya Tuhan dengan apa ku balas kebaikanmu. Kan begitu. Ya, mestinya begitu kita bukan klaim, bukan kebalik. Mestinya kita tanya Tuhan. Ya, dengan apa ku balas kebaikanmu Tuhan, serta segala kemurahanmu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mestinya begitu. Saya kalau lihat orang yang klaim janjinya, saya jadi bingung, kamu apa sih klaim. Memangnya asuransi apa? Klaim. Tuhan yang mengklaim kita. Kita justru sangat mengucap syukur. Jangan kurang ajar sama Tuhan. Ya. Kita kalau menghadap Tuhan ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah
kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Saudara, mari kita belajar hati-hati. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Dikit-dikit dalam nama Yesus. Jangan sembarangan. Kita pakai nama Tuhan sepantasnya kalau Tuhan berkenan. Ya, ketemu setan jelas dalam nama Yesus keluar kau. Itu pasti. Tapi yang penting kau hidup kudus atau tidak. Kau tidak ya percuma. Malah ngamuk nanti setannya. Digebukin kau nanti. Hiduplah kudus. Maka kuasa Tuhan akan turun atas kita. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, sebagai penutup ya. Yang penting itu bukan hurufnya. Yang penting itu pribadinya. Ya tentu saja hurufnya nggak boleh dirubah-rubah. Jangan bikin nama sendiri. Yesus ya Yesus, Bapa ya Bapa. Ya, sebutan-sebutan seperti disebut di Alkitab. El, Eloah, Elohim, Adonai, Kurios, Theos. Boleh dipakai, jangan ngarang yang lain lagi. Ya, tapi dengan sikap hati yang benar. Hormat. Jangan suka klaim Tuhan. Tuhan yang mengklaim kita. Ya Tuhan, begitu yang benar. Bukan hurufnya, bukan pronunciation-nya, bukan lafalnya. Tapi pribadinya apakah berkenan terhadap hidup kita atau tidak. Itu yang nomor satu. Mulai sekarang kalau kita pakai dalam nama Yesus, artinya kita pun mau hidup seturut kehendak Tuhan Yesus. Barulah kuasa Tuhan turun atas kita. Jangan takut iblis akan lari daripadamu. Kalau kita hidup benar, kuasa Tuhan turun di dalam nama Tuhan. Artinya melalui pribadi Tuhan, melalui perkenanan Tuhan, melalui kuasanya Tuhan mengalir. Itu artinya. Jadi mulai hari ini jangan takut apapun. Guna-guna, pelet, gondoruwo, apalagi. Sebut aja situ semua. Gak usah pikirin. Anggap aja kecoa lewat. Yang penting apakah kita berkenan bagi Tuhan atau tidak. Itu yang penting. Sebab Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dalam nama Yesus, jangan diperlakukan seperti mantra. Seolah-olah kalau sudah sebut dalam nama Yesus, minta apapun diberi. Ada ayatnya Pak. Orang suka pakai ayat. Tapi ayat itu jangan dipakai sendirian. Mintalah dalam namaku, maka kau minta apapun, pasti kuberikan. Kulakukan untukmu. Ayatnya begitu kan? Tapi dibaca yang lengkap, perikop itu. Perikop itu adalah permintaan orang benar. Kalau minta orang benar pasti mintanya nggak aneh-aneh. Sebab dia Bapak yang baik. Ada nggak Bapak yang baik itu kalau minta roti dikasih ular sama dia? Nggak ada. Tapi ingat, Bapak yang baik kalau anak kecil nggak tahu apa-apa, minta pisau Pak. Nggak dikasih juga. Sebab Bapak yang baik tidak memberi sesuatu yang jahat. Jangan minta dalam nama Yesus sembarangan. Aku mau jadi sultan Tuhan tahun depan. Nggak dikasih sama Tuhan. Pasti gak dikasih. Karena rusak kalau kau jadi sultan. Kenapa? Nah, pikiranmu udah begitu, udah kebaca. Kalau orang mau dibuat kaya Tuhan, bagus. Tapi gunakan kekayaan itu untuk Tuhan. Tuhan gak anti kekayaan kok sebenarnya. Tuhan hanya benci kalau manusia itu hatinya ada pada harta itu. Kenapa? Ini manusia ini gimana sih? Hati sebenarnya diberikan Tuhan kok diberikan ke harta. Itu error namanya, saudara. Ya, artinya dalam nama Yesus, dalam kuasa Tuhan, dalam perkenanan Tuhan, dalam iman kepada Tuhan. Itu maksudnya. Bukan bunyinya, bukan hurufnya. Jadi tidak bisa diperlakukan sebagai mantra.
Tidak bisa. Ya, sebentar kita akan lakukan perjamuan kudus. Diingat baik-baik, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, itu mengingatkan kita diikutkan dalam suatu perjanjian yang baru bersama Tuhan. Diikutin, Bu. Tuhan buat perjanjian, nama kita dicatat di situ. Mantap gak? Yes, ada namaku. Tapi ingat, namanya saja perjamuan kudus. Artinya kau harus hidup kudus. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya panggil pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Bapa di surga, layakkan tangan-tangan hamba-Mu ini untuk melayani perjamuan kudus sesuai titah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Agar semua kami diingatkan apa yang telah dilakukan Tuhan di kayu salib. Agar setiap kami diingatkan bahwa kami harus hidup kudus karena kami dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru. Dan semua orang yang melihatnya mengerti bahwa Tuhan sudah lakukan untuk dunia, sudah mati untuk dunia ini. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati semua. Baik, pelayan perjamuan kudus silakan membagikan roti dan anggur kepada seluruh pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bagi yang ada di rumah, silakan mempersiapkan anggur atau bisa diganti teh dan roti untuk mengikuti perjamuan kudus. Di jalan terjal berdebu. Di jalan terjal berdebu, tertati-tati langkahmu, anak manusia. Pikul salibnya, tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru Selamatku, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa.
Yang sudah menerima anggur dan roti, silakan berdoa. Baik, Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan kalau ada. Sudah semua ya? Yang di bawah sudah? Sudah ya? Baik, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan anggur di tangan kiri kita. Bapa di surga, mohon berkati roti dan anggur di tangan kami ini. Sehingga apa yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan. Dan banyak orang yang melihat, diberkati dan bertobat. Dan mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk seluruh umat manusia. Bapak Ibu sekalian, mari kita turunkan tangan kita. Ikuti pengakuan ini bersama-sama setelah saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, bahwa tubuh Tuhan Yesus, telah dipecah-pecahkan. Darah Tuhan Yesus, telah ditumpahkan bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, aku telah dibebaskan dari kutuk dosa, kutuk maut, segala kutuk, dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya, telah memperoleh kesembuhan, hidup kekal, pemulihan, kemenangan, dan kelimpahan berkat di dalam Tuhan. Oleh korban Tuhan Yesus, aku percaya dan menerima bahwa aku adalah milik Tuhan, hidup untuk mengabdi dan melayani Tuhan dalam seluruh hidupku, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara, mari kita nyanyikan ini dengan tulus, saudara. Sesungguhnya sengsaramu, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan
sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Anggur ini menunjuk kepada darah Tuhan Yesus. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, mungkin kita tidak menghitung perjamuan kudus ini yang keberapa kali dalam hidup kita. Tapi pada kesempatan ini sekali lagi kita diingatkan bahwa kita dimasukkan ke dalam suatu perjanjian yang baru bersama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, hiduplah kudus, saudara. Hiduplah kudus, sebab kita sudah diampuni. Dosa kita tidak diingatnya lagi. Tapi jangan buat dosa lagi. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa kita, saudara. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapa di surga, ajari kami Tuhan untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Ajari kami terus selama kami masih hidup. Sehingga ketika kami menutup mata, kami didapati sudah berkenan. Terima kasih Bapa. Mohon pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menyadarkan banyak jiwa, untuk mengubah setiap orang yang berkenan kepadamu, setiap orang yang mau bertobat kepada Tuhan. Mohon berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu juga ya Tuhan. Jadikan hidup mereka menjadi berkat kemanapun mereka pergi.
Juga semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sini. Engkau berkati hidupnya satu persatu, keluarga besarnya juga, kesehatannya, umur panjang untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri pertemuan ini, kami angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau sambut segala berkat. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Turun dari Bapa kita di surga, Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.